Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Al-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan inayahnya kita dapat bermuajahah kembali dalam pertemuan yang kita lakukan di pagi hari untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal-amal kebaikan kita yang kita persembahkan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan niat-niat kita adalah semata-mata karena Allah. Diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, mencari ilmu Allah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencari dan mendapatkan ilmu serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kembali tentang 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat libur selama hampir sebulan lebih ya, dan sekarang kita mulai lagi. Insya Allah kita akan memasuki pada poin orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengikuti syariat. Sahabat Syifa ini milik Allah Subhanahu wa taala, dasar pijakan daripada poin hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah menjelaskan pada ayat ini, kul, katakanlah, in kuntum, jikalau engkau benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan pada umatnya, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kecintaan itu adalah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Mengikuti di sini bukan berarti mengikuti tanpa ilmu, taklid buta, tidak, tetapi kita mengikuti berdasarkan ilmu. Karena amal yang kita lakukan itu ada dua syarat, ya. Syarat yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa kita ikhlas, tidak bisa kita mengikuti Rasulullah kalau kita tidak mencari ilmunya. Maka kalau mengatakan fa'lam, ketahuilah, berarti harus nyari ilmu. Sahabat Syifa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti Rasulullah, berarti kita mengikuti apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan perkataan Rasulullah ada larangan.
ada perintah, ada anjuran, ada himbauan. Enggak semua larangan dan perintah. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mungkin juga haram kita kerjakan. Ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Jadi kita ikuti apa yang diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengikuti teladannya. Berarti amal perbuatan Rasulullah, karena memang sahabat mengatakan saya melihat Rasulullah melakukan begini. Saya mengingat Rasulullah melakukan begini. Artinya menyaksikan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud dengan mengikuti Rasulullah. Dan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka ada perintah di ayat yang lain. Ya. Kita disuruh mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah. Rasul mengatakan bahwa apa yang datang dariku maka ikutilah. Dan apa yang aku larang untuk mengerjakannya maka jauhilah. Nah, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an untuk dikatakan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi kita mengikuti apa yang diperintahkan, jangan kita mengada-ngada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh khulafaur rasyidin dan generasi 3. Kalau dalam sebuah hadis katakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'in. Ini generasi terbaik. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan. Ya, mendengar perkataan Rasulullah, lalu kemudian merancang amalan-amalan apa yang akan kita lakukan dari apa yang kita dengar. Kita pilih mana ini kalimat yang larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mana yang perintah dari Allah dan Rasulnya, dan tidak mungkin antara perintah Allah dan Rasul itu berbeda, enggak. Ya, karena memang Rasulullah mengatakan sesuatu dari lisannya itu, mengerjakan sesuatu tidak mungkin berdasarkan nafsu, beda dengan kita. Kadang-kadang kita sudah tahu tentang ayat ini, kita sudah tahu hadis ini, yang sebetulnya kita bisa ikuti, tapi kadang-kadang kita suka melogikakan. Nauzubillah kalau logikanya itu selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kadang-kadang mentakwil sesuatu dengan ayat, dengan hadis Rasulullah, tetapi untuk memenangkan nafsunya. Nah, ini yang ditakutkan. Maka Rasul mewanti-wanti, nanti dari zaman ini banyak disebutkan bahwa akan banyak ulama-ulama su. Ulama su adalah ulama jelek. Terlihat mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sedang bersilat lidah untuk menjerumuskan umat masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Sampai sifat ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahwa ketika kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah, maka ada manfaat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu manfaat? Yaghfir lakum dzunubakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dan kita tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak lepas dari kesalahan, dari kekhilafan, dari dosa dan maksiat. Pasti ada. Mungkin ada yang melakukan dosa kecil, dan mungkin juga ada yang melakukan dosa besar. Pasti. Ya. Sadar tidak sadar, mau enggak mau, kita harus akui itu. Bahwa kita memang melakukan kesalahan, kita melakukan kekhilafan, kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka Allah menjanjikan, kalau kamu mengikuti Allah,
mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Bahkan di taukid diperkuat pada penutupan ayat ini, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena luar biasa. Ya. Dan sebuah hadis Arba'in yang terakhir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, andaikan kamu datang dengan dosa sepenuh bumi. Bayangkan, sepenuh bumi. Dan saya yakin dosa kita nggak sepenuh bumi. Ya kalau misalkan dihitung-hitung, ya nggak mungkin sepenuh bumi. Kemudian anak sama sampai ujung langit yang kita lihat. Ya. Nah, karena kan dosa-dosa itu banyak. Kita belum pernah bunuh orang. Kita nggak pernah berzina. Kita nggak pernah melakukan perbuatan riba. Misalkan transaksi riba, kita mau menjamkan uang kemudian mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, tidak kita lakukan. Ya. Walaupun mungkin dosa-dosa kecil banyak kita lakukan, tapi kan ada ampunan-ampunan yang Allah berikan dari Jumat ke Jumat dan sebagainya. Di sini kalimat Allah Subhanahu wa taala, andaikan kamu datangan dosa sepenuh bumi, jadi bumi ini penuh dengan dosa kita. Bahkan dikuatkan lagi sampai setinggi langit, ananas sama, sampai ujung langit yang kita lihat. Ya. Kita datang kepada Allah, mengakui kesalahan apa yang kita lakukan, kemudian kita istighfar kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan